Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Allahumma ya da'imal fadli al bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Salli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ufir lana ya dzal ula fi hadhihi layliyah. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat datang dalam acara Musyaffa Jendela Qalbu, program religi RIN TV Channel sebagai media untuk kita membenarkan Islam kita dan membaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan channel ini kita semua senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sebelumnya kami atas nama pribadi dan atas nama seluruh rakyat Indonesia mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada para pejuang COVID-19, mulai dokter, perawat, dan semua pihak yang berhubungan langsung dengan para pasien untuk kesembuhannya. Mudah-mudahan semua dari para dokter, para perawat, dan yang berhubungan langsung diberikan ketabahan, kesabaran, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mengangkat tema bagaimana sebaiknya ikhtiar kita di dalam mencari jodoh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, pasangan itu dipilih karena kecantikannya atau karena ketampanannya. Yang kedua, dipilih karena kekayaannya atau karena hartanya. Yang ketiga, pasangan itu dipilih karena pangkatnya atau kedudukannya. Yang keempat, pasangan itu dipilih karena agamanya. Ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, beruntunglah orang yang memilih pasangannya karena agamanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama mengatur sedemikian rupa bagaimana kita memilih jodoh yang baik, selain baik untuk kedua pasangan, baik untuk keluarga, baik untuk orang-orang sekitarnya. Tidak hanya kebaikan di dunia, tapi kebaikan di akhirat nanti. Dan Nabi Muhammad mengajarkan itu untuk memilih kepada agamanya. Karena ketika agama yang kita pilih, maka harta, kecantikan, kedudukan tidak akan ada harganya. Lebih mahal agama itu sendiri. Dan ketika agama yang kita pilih sebagai ikhtiar kita untuk memilih jodoh kita, maka dengan sendirinya ada satu keterikatan kita di dalam menuju kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat. Bisa jadi pilihan kita tidak sepakat dengan pilihan kedua orang tua. Bisa jadi pilihan orang tua tidak sesuai dengan apa yang kita pilih. Tapi ketika kita dan orang tua kita bersatu menuju kepada kebaikan agama, maka tidak akan ada perbedaan, tidak akan ada tuntutan yang membuat perbedaan itu semakin meruncing dan menjadikan pilihan yang kita pilih
semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu catatan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam, memberikan pasangan kepada Ibu Hawa, dan sampai selanjutnya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu fokus dengan agama, untuk terus dekat dengan agama. Kenapa sampai memilih jodoh kita harus memfokuskan diri kepada agama? Karena ketika kita memilih ketampanan dan kecantikan tidak akan lama. Ketika kita memilih kekayaan juga tidak akan lama. Tapi ketika kita memilih agama, maka kedudukan itu akan kita raih di akhirat nanti, termasuk akan memberikan kebahagiaan kita di akhirat dan di dunia. Sekali lagi, ketika kita memilih dan fokus terhadap agama, maka harta, kecantikan, dan ketampanan, pangkat dan kedudukan tidak akan ada artinya. Jangan lupa, pilihan jodoh kita di dunia akan membawa kita kepada pilihan kita di akhirat nanti. Ketika kita salah memilih jodoh di dunia, maka imbasnya akan terjadi kecelakaan di akhirat nanti. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedemikian pentingnya pelajaran yang kita harapkan dari agama ini, karena ilmu tentang perjodohan ini tidak sedikit yang membicarakannya. Justru yang dilihat oleh beberapa dari sahabat-sahabat kita dan kita semua, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan itu hanya di dunia saja, tapi kita lupa akan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mengatur sedemikian rupa bagaimana Islam mengajarkan kita untuk selalu baik. Entah itu baik untuk diri kita pribadi, baik untuk keluarga, termasuk baik ketika kita menentukan jodoh kita melalui agama. Jangan kemana-mana, kita akan kembali pada segmen selanjutnya setelah yang satu ini. Hotel Seven Dream Syariah. Kami hadir menjadi pilihan untuk kenyamanan. Tempat singgah selayak rumah bagi Anda. Dengan keramahan dan segala kemudahan yang tersedia, kami mengundang Anda untuk singgah. Nikmati pengalaman menjadi tamu sekaligus tuan rumah yang menyenangkan. Karena liburan ke Jember adalah soal berbagi tawa dan bahagia. Dan kami siap menyambut Anda menjadi tamu yang istimewa. Kami tunggu Anda menjadi tamu istimewa di Hotel Seven Dream Syariah. Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Pemerintahnya harus kondusif, semua elemen bahu-membahu. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Saya, Hendy Siswanto, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Hidup itu tidak hanya tentang hari ini,
Ada yang mesti dipikirkan untuk hari esok yang lebih baik lagi. Kami memberi solusi bagi Anda yang ingin berinvestasi, menawarkan kemudahan bertransaksi tanpa harus ribet sana-sini. Bersama kami, menjadi mudah memiliki tanah untuk dikembangkan bagi masa depan. Hanya dengan 8 juta rupiah, Anda sudah bisa dapat kafling tanah tanpa susah-susah. Karena bagi kami, semua bisa punya tanah. Klik aja dulu, Seven Dream Property. Tersedia tanah kafling di kawasan Kiai Mojo, Kaliwates, Jember. Persediaan terbatas. Segera hubungi kami. Seven Dream Property. Semua bisa punya tanah. Jadi barengan. Seven Dream Cafe. Lebih dari tempat makan, lebih dari sekedar kafe. Mari semua belanja di Rin Collection. Masih di Musyafa' Jendela Kolbu, program religi Rin TV Channel. Kita memasuki segmen yang kedua, yaitu segmen tanya jawab. Sebagai informasi, sebelum episode ini diproduksi, sudah ada beberapa pesan yang masuk via Instagram. Bagi para pemirsa, jika ingin ada pertanyaan seputar agama, dapat berkirim pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang tertera di bawah ini, atau via Instagram di @rintvofficial. Dengan format pertanyaan, nama, spasi, alamat, spasi, pertanyaan yang akan ditanyakan. Baiklah, kita masuk di pertanyaan pertama dari Anas di Semboro, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran Ustaz, saya memiliki teman dekat perempuan yang ingin saya lamar karena saya merasa sudah cocok. Bagaimana saya harus memulainya? Apakah itu yang dimaksud ta'aruf, Ustaz? Karena yang saya tahu, ta'aruf itu jika kedua pasangan tidak saling kenal. Mohon pencerahannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anas di Semboro, pertama, kalau memang perempuan yang sampean kenal ini sudah cocok, sebaiknya
lapor sama keluarga, bermusyawarah dengan semua keluarga, dan dilihat dari keluarga si perempuan. Kalau kedua belah pihak sudah saling setuju, maka bisa dilanjut dengan lamaran, bisa dilanjut dengan pernikahan. Sekali lagi, bermusyawarahlah dengan keluarga. Apakah itu yang dimaksud ta'aruf? Mas Anas, ayat di Al-Quran tentang ta'aruf itu cuma satu ayat. Dan akhir-akhir ini banyak terjadi kesalahan, termasuk Mas Anas sendiri, bahwa ta'aruf itu kedua pasangan tidak saling kenal dan lain sebagainya. Ta'aruf itu sebetulnya penegasan dari Allah bahwasanya ayatnya begini, wahai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki, Nabi Adam, dan seorang perempuan, Ibu Hawa. Dan kami jadikan dari Nabi Adam dan Ibu Hawa ini beberapa bangsa dan beberapa suku. Untuk apa diciptakan banyaknya bangsa dan banyaknya suku? Untuk saling mengenali. Nah, saling mengenali ini bahasanya ta'aruf. Nah, ta'aruf ini sekali lagi tidak bersinggungan langsung dengan cara kita mencari jodoh, apalagi sampai dimaknai pacaran yang islami. Sangat tidak benar. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan kita, salah kaprah, dianggapnya ta'aruf itu salah satu cara pacaran yang islami. Sama sekali tidak. Ta'aruf itu kalimatnya hanya satu di Al-Quran, ayatnya, kalimatnya bahwa kita diciptakan dari Nabi Adam dan Ibu Hawa, dan kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenali. Allah menciptakan kita itu berbeda-beda, kulitnya, negaranya, sukunya, untuk saling mengenali satu dengan yang lain. Bisa jadi antar laki-laki, bisa jadi antar perempuan, bisa jadi satu kelompok dengan kelompok yang lain, bisa jadi satu negara dengan negara yang lain. Jadi sekali lagi, ayat tentang ta'aruf itu bukan tentang bagaimana kita pacaran secara islami. Itu salah besar. Pertanyaan kedua dari saudara Samsul Arifin di Patrang, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dijodohkan oleh orang tua dengan anak dari kerabat jauhnya di luar pulau. Tapi saya berprinsip untuk bisa mencari jodoh sendiri, Ustadz. Apakah menolak permintaan orang tua saya itu dibolehkan? Karena jujur saya ingin mencari jodoh yang setidaknya sesuai dengan kriteria dan tipe saya, Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Mas Samsul Arifin di Patrang. Sekali lagi, mencari jodoh itu tidak mudah. Harus persis dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kriteria dan tipe yang sampean sampaikan itu tidak akan ditemui dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika terjadi pernikahan sekalipun, sampean tidak akan menemukan kriteria dan tipe itu. Sebaiknya sampean melihat dulu bagaimana pilihan orang tua sebelum sampean menentukan pilihan sendiri. Dan ketika ada dua pilihan, maka sebaiknya sampean sholat istikharah untuk menentukan mana yang terbaik. Entah itu dari orang tua atau dari pilihan Anda sendiri. Mas Samsul Arifin, sebagai anak muda kita mungkin punya cara khusus untuk mencari jodoh. Tapi jangan lupa bahwa orang tua itu sudah lebih berpengalaman di dalam menentukan jodoh dan nasib anaknya. Sekali lagi, jodoh yang dari orang tua jangan dulu ditolak. Jodoh dari sampean laporkan kepada orang tua untuk nanti dicari mana yang terbaik dari yang baik. Kalau tidak menemukan jawabannya, sholat istikharah, minta sama Allah, minta petunjuk sama Allah untuk memilih mana pilihan yang terbaik, entah itu dari Mas Samsul Arifin atau yang dari orang tua.
menolak permintaan orang tua boleh selama dalam tata cara musyawarah. Tapi ketika kita durhaka dengan pilihan kepada orang tua, menjadikan kita durhaka, justru itu yang tidak boleh. Sekali lagi, mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang benar melalui istikharah. Pertanyaan ketiga dari Mbak Septi di Kebonsari, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana pandangan Islam terhadap makna cinta? Apakah pacaran termasuk ikhtiar mencari jodoh? Mbak Septi, di dalam Islam cinta itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Panjang kalau kita menerangkan cinta di dalam Al-Quran, banyak kalimat, beberapa kalimat yang menerangkan tentang cinta. Namun khusus untuk masalah perjodohan, Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli, ma akramahunna illa karimun, wa ma ahanahunna illa laimun. Kata Nabi, yang terbaik dari kamu, wahai laki-laki, adalah yang terbaik kepada istrinya. Siapa yang memuliakan istrinya, dialah laki-laki yang mulia. Dan siapapun yang menghinakan istrinya, dialah laki-laki yang tercela. Sangat menjunjung tinggi makna cinta. Seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya harus penuh cinta, harus penuh kasih sayang. Namun demikian, cinta yang diajarkan di dalam Islam tidak hanya tentang seorang suami kepada istrinya, seorang ayah kepada anaknya, atau seorang kakek kepada cucunya. Namun demikian lebih luas lagi, cinta itu bisa berlaku untuk sesama, bisa berlaku untuk sesama manusia, bisa berlaku untuk lingkungan, bisa berlaku untuk semua yang ada di sekitar kita. Ketika kita mengedepankan cinta, maka disitulah Islam hadir. Mbak Septi di Kebonsari, Jember, apakah pacaran termasuk ikhtiar mencari jodoh? Banyak dari para pemuda dan pemudi beralasan kenapa pacaran, untuk mengenal satu dengan yang lain. Saya tegaskan, sekali lagi saya tegaskan, apa yang terjadi di pacaran itu semuanya palsu. Yang asli ketika masuk di jenjang pernikahan, itu baru yang asli. Semua yang terjadi di pacaran, entah itu kelembutannya, manis-manisnya, dan semua yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, lebih-lebih ketika sudah nafsu, lebih-lebih ketika sudah syahwat, lebih-lebih ketika mereka mengedepankan makna cinta atas pemuda-pemudi atas nama pacaran, sekali lagi itu bukan yang asli. Nanti akan terjawab keasliannya ketika sudah masuk di jenjang pernikahan. Sekali lagi, pacaran itu sangat tidak mencerminkan makna-makna Islami. Tidak ada satupun program di dalam Islam yang mengajarkan pacaran. Kalaupun tujuannya untuk mengenal satu dengan yang lain, pacaran bukan jawabannya. Menikahlah dulu, di dalam itu akan terjadi keseriusan dan bagaimana cinta itu terlahir dengan sungguh-sungguh. Di dalam pacaran semuanya palsu. Sekali lagi saya tegaskan, pacaran bukan termasuk ikhtiar mencari jodoh yang baik. Yang terbaik adalah yang bagaimana dekat dengan agama, bagaimana pandangan tentang agama, dan bagaimana agamanya laki-laki dan agamanya perempuan itu bersambung satu dengan yang lain. Para pemirsa, demikianlah segmen kita pada malam hari ini di Musyafa' Jendela Qalbu, program religi di Rins TV Channel. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu lagi di program-program Musyafa' Jendela Qalbu selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.